kita sambut pidato politik HUT ke-58 oleh Ketua Umum. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kehendaknya kita dapat menghadiri puncak HUT Partai Golkar yang ke-58. Perayaan tahun 2022 ini sangatlah berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Kita dapat merayakan dengan penuh kegembiraan dalam suasana sukacita karena pandemi COVID relatif lebih terkendali. Kita merayakannya bersama di tengah ribuan pengurus Partai Golkar, para kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota dari seluruh kader Partai Golkar se-Indonesia. Hadir juga anggota fraksi mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota di gedung yang megah ini secara fisik, dan yang lebih membanggakan adalah dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Ini merupakan kebanggaan bagi kita semua setelah 2 tahun penyelenggaraan HUT Golkar yang selalu dihadiri oleh Bapak Presiden secara daring, maka untuk tahun ini alhamdulillah Bapak Presiden berada di tengah-tengah kita semua. Kita beri tepuk tangan buat Bapak Presiden. Dalam hal pemulihan ekonomi, alhamdulillah tren pertumbuhan ekonomi kita positif. Di triwulan kedua, pertumbuhan bisa mencapai 5,44%, merupakan angka tertinggi kedua di negara yang tergabung dalam G20 sesudah Arab Saudi. Partai Golkar terus mendorong agar denyut perekonomian, usaha mikro, kecil, menengah tetap tumbuh sebagai penggerak ekonomi di masyarakat. Partai Golkar menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas usaha gigih para pelaku usaha mikro kecil. Dengan 58 tahun pengalaman Partai Golkar membangun negeri ini, Partai Golkar telah membuktikan perannya mengatasi berbagai krisis yang dihadapi bangsa ini. Antara lain krisis ekonomi 98, krisis tahun 2008 tentang subprime mortgage di Amerika, dan krisis akibat COVID-19. Partai Golkar meyakini dengan kerja keras dan kerjasama semua pemangku kepentingan, kita dapat mengantisipasi dampak gejolak ketidakpastian ekonomi dunia dengan mendorong resiliensi ekonomi, sosial kemasyarakatan, stabilitas politik. Partai Golkar terus mendorong reformasi struktural sebagai respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapi ke depan. Di tengah ketidakpastian ini, kita masih menghadapi tantangan ketahanan pangan, ketahanan energi, krisis keuangan. Dalam hal ketahanan pangan, pemerintah melalui Bapak Presiden mendorong kebijakan food estate, demikian pula tentang ketahanan energi. Bapak Presiden mendorong kebijakan energi yang berkelanjutan untuk mengantisipasi krisis keuangan. Pemerintah mengantisipasi dengan kebijakan moneter yang didukung oleh kebijakan fiskal dan stabilitas sistem keuangan. Tentunya inilah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir risiko di tengah ketidakpastian yang tinggi. Satu hal yang perlu dicatat saat ini adalah pengangguran kita sudah turun pada level sebelum terjadinya COVID-19. Kita akan terus mendorong terciptanya lapangan kerja yang baik, stabil, dan memberikan kesejahteraan rakyat. Pekerja Indonesia pun harus ditingkatkan kemampuan, keterampilan, dan daya saingnya agar mendapatkan pekerjaan di masa kini dan juga di masa depan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang diperlukan.
Inilah salah satu langkah dari Bapak Presiden yang menugaskan kami untuk mendesain, melaksanakan, dan memimpin program Kartu Prakerja. Alhamdulillah, saat ini sudah dinikmati manfaatnya oleh 15 juta orang dari yang mendaftar 110 juta pendaftar. Kartu Prakerja ini juga mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari berbagai negara lain dan lembaga dunia seperti United Nations yang dinilai program Kartu Prakerja dapat meningkatkan terobosan dan meningkatkan SDGs. Ini adalah terobosan ide dan transformasi digital sekaligus konkret dalam menciptakan kewirausahaan dan lapangan kerja. Bapak Presiden, Bapak Ibu, dan hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah tadi sudah ditampilkan di tanggal 16, Partai Golkar berhasil menggelar Jalan Sehat secara serentak di 458 kabupaten kota, 37 provinsi, diikuti oleh 2,7 juta masyarakat dan mencetak rekor muri bukan saja di tingkat nasional tetapi di tingkat dunia. Acara yang disambut secara antusias, secara spontan di berbagai kota, provinsi, kabupaten kota, tumpah ruah menjadi lautan kuning. GBK menguning, Bandung menguning, Medan menguning, Semarang menguning, Sulawesi Selatan menguning, Pontianak menguning, Papua juga menguning. Kami laporkan kepada Bapak Presiden, kepengurusan Partai Golkar hari ini sudah bertambah bukan 34 provinsi, tetapi 37 provinsi. Tambahan provinsi hasil pemekaran Papua. Mungkin Partai Golkar adalah partai pertama yang memiliki kepengurusan di 37 provinsi. Kami minta ketua-ketua DPD yang baru dari Papua Pegunung, Papua Selatan berdiri. Tokoh-tokoh bupati dan mantan bupati, Pak. Jadi dijamin Papua kuat. Ini menunjukkan bahwa Partai Golkar adalah partai yang siap untuk menang. Saudara-saudara siap menang? Saudara siap menang? Alhamdulillah. Partai Golkar lahir untuk semua. Leaving no one behind untuk kesejahteraan rakyat. Tanpa membedakan siapa mereka, di mana mereka berada, Partai Golkar adalah partai yang inklusif. Partai Golkar membangun untuk semua. Kita telah buktikan dalam torehan sejarah panjang hingga Partai Golkar berusia 58 tahun hingga hari ini. Jadi Pak Presiden, kalau Golkar ini disetarakan dengan startup, usia 58 ini bukan unicorn, bukan juga dekakorn, tetapi sudah mencapai apa yang namanya hektakorn. Yang hadir di sini anggota DPR-nya 2.500 Pak Presiden. Untuk menjadi anggota DPR minimal suaranya 20.000. Jadi kalau di sini yang hadir 25.000, seluruhnya saya instruksikan minimal dapat 20.000, maka di ruangan ini adalah infanteri untuk 50 juta suara Pak Presiden. Saudara siap? Sanggup? Alhamdulillah.
Pembangunan yang telah dilakukan Bapak Presiden Jokowi selama 2 periode akan terus kita lanjutkan. Karena Partai Golkar tahu bagaimana melanjutkan arah dan kebijakan pembangunan Bapak Presiden. Kita komit melanjutkan pembangunan Bapak Presiden Joko Widodo. Sanggup? Alhamdulillah. Golkar pernah melakukan pada saat jalan dengan Pak Hasto di Monas. Kenapa dipilih di Monas? Karena ini adalah proyek yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Indonesia hari ini berada di persimpangan jalan. Pembangunan ke depan kita harus melepaskan diri dari jebakan kelas menengah atau middle income trap. Untuk itu kita harus memperkuat sumber daya manusia agar usia produktif bisa dicapai. Kalau tidak kita memanfaatkan SDM produktif, maka bonus demografi yang kita miliki sulit untuk dimanfaatkan untuk keluar dari middle income trap. Partai Golkar merupakan partai yang memiliki kompetensi sumber daya manusia di berbagai segi. Bersama Koalisi Indonesia Bersatu, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar sudah mempunyai visi misi 2025-2035 yang kita beri nama Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional. Singkatannya Pak Presiden PATEN. Kalau singkatannya PATEN, saya rasa Ketua Dewan Penasehat Pak Luhut Binsar Panjaitan pasti mendukung. KIB, KIB, alhamdulillah. Untuk teman-teman partai yang lain, Partai Golkar sangat terbuka, inklusif, siapapun boleh bergabung. Yang malam ini siap bergabung, kita siap teken-teken. Ya. Partai Golkar bersama dengan PAN dan P3 sudah punya tiket Pak Presiden untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Tiketnya kalau nonton bola, tiket premium Pak Presiden. Di atas batas minimal. Tapi kalau dibantu oleh teman-teman ketua umum yang ada di depan, tiket premium ini berubah jadi VIP Pak Presiden. Apalagi kalau visinya sama, transformasi, melanjutkan dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Sama dengan apa yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden hari ini. KIB berterima kasih Pak. Ketua umumnya disuruh magang di kabinet Bapak. Jadi kalau pendidikan ini namanya pendidikan vokasi, Pak. KIB ingin mengutamakan politik menyatukan, bukan politik identitas yang memecah belah bangsa. Sudah saatnya polarisasi politik kita akhiri. Setuju? Setuju?
koalisi ini juga merefleksikan implementasi dari Pancasila, yaitu untuk tidak memecah belah masyarakat demi kepentingan politik sesaat. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, serta menghargai kebinakaan masyarakat yang mengutamakan persamaan dan persatuan. Kita bertekad untuk bergotong royong untuk kesejahteraan rakyat. Bapak Presiden, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, tahun 2024 Golkar akan berusia 60 tahun. Dan 60 tahun merupakan tahun yang bersejarah untuk Partai Golkar. Sejarah 60 tahun akan lengkap kalau Partai Golkar memenangi pemilu 2024. Apakah saudara-saudara siap bekerja keras agar kita mengukir sejarah? Saudara siap mengukir sejarah emas? Siapkan saudara mengorbankan segalanya untuk kemenangan Partai Golkar. Terima kasih. Semangat Pak Presiden. Lanjut. Partai Golkar, teman-teman yakin akan merebut kemenangan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah. Partai Golkar, kemenangan ini bukan untuk Partai Golkar, tetapi kemenangan ini untuk Indonesia. Untuk anak-anak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, agar cita-cita menggapai masa depan yang lebih baik. Bapak Presiden, Bapak Ibu yang kami hormati, Partai Golkar sudah bertransformasi. Di tubuh kepemimpinan Partai Golkar, terutama di daerah, diisi oleh generasi muda. Partai Golkar sudah terdigitalisasi. Dalam pendaftaran di KPU, Partai Golkar merupakan partai yang mendaftarkannya anggota terbanyak di antara partai. Partai Golkar sudah mulai menggunakan elektronik KTA. Partai Golkar juga melakukan pendidikan politik kepada anak muda agar mereka melek politik. Nah, pendidikan politik ini melalui Golkar Institute dan dilaksanakan bukan hanya secara online, tetapi juga offline. Dan kita sudah siapkan Golkar Institute training aplikasi agar pendidikan politik di Indonesia bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Partai Golkar juga sudah mendirikan Yellow Clinic, pusat kesehatan yang berperan menangani berbagai bencana, termasuk di Lamongan dan Siberut, termasuk juga berpartisipasi dalam melakukan vaksinasi COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja seluruh kader Partai Golkar, terutama pengurus partai di berbagai tingkatan, para kepala daerah, anggota fraksi DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, organisasi hasta karya, pendiri dan didirikan, serta seluruh kader Partai Golkar. Sebelum saya akhiri, saya ingin ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, Saudara Maman Abdurrahman, Saudara Aceh Hasan Sajili, Saudara Dito Aryo Tejo,
beserta seluruh panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tadi Pak Presiden disampaikan mana yang senior, itu berarti urutan antri mendapatkan jabatan, Pak Presiden. Selanjutnya, kiranya Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo berkenan memberikan arahan kepada kami, seluruh kader Partai Golkar dalam HUT yang ke-58. Izinkan saya bacakan 3 bait pantun. Naik ojol kesasar sampai Bekasi. Mau beli cendol dapatnya terasi. Dunia boleh saja terancam resesi. Tapi bersama Golkar, Indonesia optimis resesi teratasi. Naik dokar sampai ke Papua. Bersama Golkar membangun untuk kita semua. Jalan sehat penuh kegembiraan. Seluruh kader Golkar berpusat di Senayan. Bersama Presiden Bapak Jokowi, kita hantarkan mengawal pemerintahan menuju kesejahteraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.